Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira wa ba'du. Pemirsa Akhir TV dimanapun berada, di pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Tarbiyatul Aulad fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah. Kitab yang menjelaskan tentang panduan mendidik anak sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kitab ini kita akan mengetahui cara mendidik anak yang sesuai syariat Islam. Mendidik anak dengan cara yang minim dari mafsadat dan maksim dengan maslahat. Mengawali kitab ini, dan kitab ini adalah karya ilmiah dari Syekh Abdul Salam As-Sulaiman yang lebih menambah manfaat dari kitab ini. Ternyata kitab ini pun diberikan kata pengantar oleh Fadilatul Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Mengawali kitab ini, Syekh Abdul Salam As-Sulaiman hafizahullah, beliau mengucapkan puji syukur pada Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Beliau mengatakan bahwa segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam. Dan saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Saya juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, keluarga beliau, dan seluruh sahabat-sahabat beliau. Amin. Qala muallif Syekh Abdul Salam As-Sulaiman menyatakan bahwa setelah memuji Allah bersalawat kepada Rasulullah SAW, beliau menyatakan Islam ini sangat memperhatikan anak dan pendidikannya, karena anak adalah amanah Allah sekaligus aset terbesar bagi seorang hamba yang dapat menjadi investasi paling menguntungkan di dunia dan akhirat. Namun namun dapat juga menjadi bencana. Anak ini di sisi lain menjadi amanah Allah, bahkan bisa menjadi juga bencana dari Allah untuk orang tuanya. Apabila orang tua tersebut tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua, tidak menunaikan hak kepada anak-anaknya. Di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anak ini memiliki 4 posisi. Jadi setelah dipelajari dari segi Al-Quran ataupun dari hadis, anak ini memiliki 4 posisi yang krusial. Pertama, disebutkan bahwa anak sebagai perhiasan, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayli wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Kata Allah, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada sesuatu yang diinginkan. Di antaranya wanita-wanita, anak, harta,
yang banyak dari jenis emas dan perak, kemudian kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik berupa surga. Dalam surah Ali Imran kita sadar bahwa kita ini suka dengan perhiasan dunia, wanita, anak, harta, kendaraan. Kuda pilihan ini termasuk kendaraan, karena kuda termasuk di antara kendaraan dalam berjihad, menempuh suatu kebutuhan, hewan-hewan ternak, dan sawah. Makanya sebagian momen saya melihat di media sosial, ada konten creator yang bersosial eksperimen, menawarkan pilihan antara Al-Quran dan uang. Kira-kira kalau kita disodorkan dua pilihan tersebut, kita akan pilih yang mana? Uang. Uang kapuhan, sudah jelas kebutuhan kita ada di situ. Tapi Al-Quran bukan kebutuhan pokok. Atau mungkin di antara kita yang Masya Allah, Allah berikan taufik kayaknya memilih Al-Quran saja deh, karena merasa butuh daripada Al-Quran, sehingga butuh dengan uang. Oh ternyata nggak butuh uang karena dia udah orang kaya, kan gitu. Tapi ada juga orang kaya yang Masya Allah masih suka beribadah, dan ternyata masih tergila-gila juga dengan harta. Subhanallah. Di sini dari ayat ini menjadi bukti dan dalil bahwa anak itu sebagai perhiasan. Perhiasan ini hanya sebagai pelengkap. Dan fungsi selanjutnya bisa menjadi manfaat. Kita punya emas, ketika kita pakai sebagai aksesoris, kita akan terlihat indah. Tapi ketika kita butuh uang, emas ini bisa dijual. Bahkan kalau saya pernah dapat informasi itu, emas itu kalau disimpan minimal 10 tahun saja, itu harganya sudah naik. Tapi kalau kita cuma pakai setahun 2 tahun lalu dijual, ya harganya turun. Tapi kalau 10 tahun tuh insya Allah bisa naik. Di sini sekali lagi, anak itu bukan sekedar orang yang sosok yang saya lahirkan selesai, tapi memiliki posisi yang krusial. Yang pertama, kita sudah mempelajari bahwa anak adalah perhiasan. Yang kedua, anak sebagai fitnah atau ujian. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Quran surah Al-Anfal ayat 28. Dalam ayat yang Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah ujian bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran surah At-Taghabun ayat 15. Di antara penyebab berdasarkan dua ayat ini, maka Allah Azza wa Jalla mengingatkan manusia agar jangan sampai mereka terlena oleh harta dan anak-anak. Allah sudah kasih peringatan. Kalau kita berada di satu jalan, hati-hati, ada lubang jalan, ada perbaikan jalan. Beberapa waktu lalu saya lewat tol, ada marka jalan karena sedang ada perbaikan jalan, perluasan jalan. Dipasang marka tali dengan berbagai macam pengamanannya. Kira-kira kalau sudah dikasih peringatan kita malah ke situ, wajar kalau kita dimarahi? Wajar. Wajar kalau kita dikata-katain? Wajar. Sudah ada peringatan. Allah sudah ngasih tahu kita bahwa Allah sudah mengatakan harta dan anak-anak itu ujian untuk kalian.
Ada orang tua yang tidak jadi berangkat ke majelis ilmu hanya karena anaknya yang menangis. Padahal pikirannya yang sangat sempit, padahal kondisinya yang sangat luas. Bisa diajak itu, anak itu diajak ke pengajian. Ada orang tua yang ingin membantu orang lain tapi karena hartanya yang terbatas. Saya kalau kasih orang lain, nanti ya saya sedikit. Padahal sedikit ini sudah sangat mencukupi kebutuhan dia. Diuji sama Allah nih. Harta ini membuat kamu lebih taat atau tidak taat? Harta ini membuat kamu jadi maksiat atau menjadi taat? Kita harusnya senang. Karena Allah sudah memberikan rambu-rambu kepada kita. Akhirnya kita tahu mana jalan yang harus kita tempuh, mana jalan yang tidak boleh kita lewati. Jalan seluas ini, Allah cuma ngasih batasan segini, kecil. Kan tersisa masih jalannya agak luas untuk kita lewati. Ya udah, nikmati jalan ini. Jangan fokus ke sini. Atau memang ada di antara kita yang kalau kita lewat jalan yang dibatasi segini, yang tidak dibatasi segini, kita malah fokusin, kenapa sini dibatasi segini? Ini hanya orang-orang yang memiliki akal yang salah, pola pikir yang keliru. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan orang yang semacam itu. Jangan sampai harta yang Allah berikan kepada kita, anak-anak yang Allah karuniakan kepada kita, membuat kita lalai kepada Allah. Jangan sampai dulu ketika kita belum punya anak, kita rajin nuntut ilmu. Waktu kita miskin, kita rajin beribadah pada Allah. Tapi ketika Allah berikan anak, mulai kurang nuntut ilmunya, mulai jarang hadir ke majelis ilmunya. Ketika sudah kaya, punya uang, bisnis mulai meningkat, mulai malas ibadah pada Allah. Sering berbenturan antara waktu sholat dengan waktu bisnis, akhirnya bisnis didahulukan, sholat ditunda. Semoga kita Allah jauhkan dari fitnah yang semacam itu. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan pada kita anak dan harta yang dengan sebab itu kita bisa beribadah kepada Allah dengan maksimal. Selanjutnya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Quran surah Al-Munafiqun ayat 9. Di sini lagi-lagi Allah mengingatkan, jangan sampai kalian ketika sudah beriman, memiliki harta, memiliki anak, keimanan kalian hilang. Lupa tentang kewajiban kalian di ibadah, diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalian lupa konsekuensi dari iman untuk beribadah kepada Allah. Ini mungkin sama kasusnya seperti seorang karyawan. Ketika berada di posisi OB atau staf yang paling rendah, datang lebih awal, pulang paling akhir, kerjaan paling banyak dilakoni. Tapi sudah naik jabatan, naik lagi, bukan makin meningkat kerajinannya, keuletannya, malah berkurang. Bukankah suatu jabatan ketika naik memiliki konsekuensi yang lebih besar daripada jabatan di bawahnya? Tapi malah kenapa? Ketika naik malah kendor, tidak sekencang ketika di bawah. Bukankah ketika kita berada di tangga 1 loncat lebih ringan daripada ketika berada di tangga 2? Di tangga 2 lebih agak ringan sih loncatnya daripada berada di tingkat 3. Tandanya apa? Kita merasakan adanya beban yang sangat besar. Ketika seseorang sebelum beriman, mungkin dia tidak tahu aturan iman. Tapi ketika dia sudah beriman, dia sudah tahu aturan iman. Tahu dia apa yang dilakukan. Yang ketiga, posisi anak adalah sebagai musuh. Subhanallah.
Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim." Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh-musuh bagi kalian. Maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka, dan jika kalian memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah At-Taghabun ayat 14. Yang ketiga ini ngeri. Ternyata istri-istri kita, anak-anak kita bisa menjadi musuh. Kapan? Ketika kita tidak mendidik mereka. Kitanya sibuk, jauh dari agama, tidak memiliki ilmu agama, tentu tidak bisa mendidik mereka. Akhirnya mereka jauh. Saking jauhnya, ketika perintah-perintah, nasihat-nasihat yang kita sampaikan, malah membuat mereka menjadi musuh kita. Namanya musuh tidak akan bermanfaat, bahkan akan membahayakan. Di sini posisi anak bukan lagi sebagai amanah dari Allah, bukan lagi sebagai perhiasan dari Allah, tapi ternyata sebagai musuh. Hati-hati. Gadget yang Anda miliki yang dengan harganya mahal bisa bermanfaat untuk kalian, untuk bisnis kalian, untuk belajar kalian, untuk dakwah kalian, untuk sosial kalian. Tapi hati-hati. Kalian tidak hati-hati, ketika jatuh pecah. Ketika konslet meledak, hati-hati. Selain kita berharap semoga gadget ini bisa bermanfaat untuk saya dan tidak membahayakan saya, dan usahakan dijaga, dikasih cash, di charger jangan sampai dimainin. Kalau mau dipakai tunggu selesai dulu chargernya, kan begitu aturannya kan ada. Biar maslahat manfaat dari gadget yang kita miliki saat ini bisa terus menerus. Anak pun sama, bisa bermanfaat, tidak bisa bermanfaat, bisa menyelamatkan, bisa membahayakan. Aturannya ada. Kalau mau menjadikan manfaat, dirawat, dijaga, dididik, diberikan contoh-contoh yang baik. Maka kata Allah, maka berhati-hatilah kalian, karena istri kalian, anak kalian bisa menjadi musuh. Ketika kita melihat istri kita, anak kita susah diajak baik, ada yang salah dalam pola didik kita kepada mereka. Tapi ketika kita bisa dengan mudah mengajak mereka, anak dan istri-istri kita dalam kebaikan, hadir ke majelis ilmu, menjenguk orang tua, menjenguk anaknya orang yang sakit, menolong orang, maka insya Allah itu diantara kabar bahagia yang Allah dahulukan untuk kita, bahwa kita insya Allah sudah sedikit berhasil mendidik mereka menjadi salih. Dan pertahankan itu. Jangan sampai pujian yang telah Allah berikan, kabar baik yang sudah Allah dahulukan untuk kita, malah membuat kita terlena. Jangan sampai demikian. Dan yang keempat, posisi anak sebagai penyejuk mata, atau dengan istilah yang familiar, qurratu a'yun. Anak sebagai penyejuk mata adalah anak yang baik, anak yang salih dan thayyib, yang berbakti kepada Rabbnya dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Inilah anak yang dikehendaki oleh setiap keluarga, anak yang diimpikan oleh semua orang tua. Karena sebab itu Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang anak seperti ini datang dalam berbentuk doa, sebagaimana doanya Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Rabbnya meminta anak keturunan yang baik. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Kata Nabi Zakaria,
Kata Allah menceritakan tentang Nabi Zakaria. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Rabb-Nya dan berkata, "Wahai Rabbku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Quran surah Ali Imran ayat 38. Doanya orang saleh. Singkat, bermutu. "Wahai Rabbku, berilah dari sisimu seorang anak yang baik untukku. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Setelah kita meminta, jangan lupa memuji Allah. Jangan cuma jago memuji orang yang ada kebutuhan dengannya. Pujilah Allah yang kita juga merasa butuh dengannya. Kalau kita jago menjilat orang lain, semoga kita menjago menjilat Allah Azza wa Jalla. Di sini Nabi Zakaria meminta anak yang baik, karena anak baik memiliki peran yang sangat penting bagi orang tuanya. Bisa membahagiakan orang tuanya di dunia dan membahagiakan orang tuanya di akhirat. Dan Allah pun menyifatkan orang-orang yang beriman dalam berdoa. "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Kata Allah. Dan orang-orang yang berkata, "Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami sebagai penyunjuk mata kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa." Quran surah Al-Furqan ayat 74. Semua orang tua ingin anak yang baik, anak yang salih. Kalau dilihat tuh indah, bukan karena rupanya, tapi karena akhlaknya. Tapi keindahan anak itu terbentuk dari keindahan orang tuanya. Apakah seorang pengrajin kayu yang ahli, yang jam terbangnya sudah lama, yang dia pengalamannya sudah lama, pengetahuan tentang seni kayunya sudah banyak, bisa membuat meja yang bagus? Tentu bisa. Tapi pengrajin kayu yang mungkin masih baru, yang mungkin belum berpengalaman, belum berpengetahuan, wawasan dia tentang seni kayu pun masih sedikit, apakah bisa membuat kayu yang bagus? Belum tentu bisa. Risiko rejectnya banyak, gagalnya besar. Gimana supaya dia bisa membuat kayu kursi meja yang dari kayu itu dengan bagus? Dia belajar, mempelajari seni kayu yang bagus, memahat yang rapi, feelingnya terus diasah. Pengalamannya sudah terpelajari dari orang-orang yang lebih pengalaman darinya. Untuk ngurusin dunia aja kita bisa kok. Masa ngurusin anak kita nggak bisa? Dan ingat, ketika kita memiliki profesi sebagai guru, jangan sampai kita menjadi seorang guru yang lebih profesional, tapi menjadi orang tua yang tidak profesional. Karena terkadang masih banyak orang yang semacam kita. Orang yang mungkin memiliki profesi sebagai guru, lebih sayang, lebih hati-hati dalam mendidik anak orang lain, dalam artian peserta didik atau murid-muridnya, tapi tidak hati-hati, tidak perhatian dalam mendidik anak-anaknya. Apakah karena dibayar oleh wali murid, oleh sekolahan, sehingga kita loyalitasnya tinggi mendidik anak-anak di sekolah? Sedangkan kalau di rumah kita merasa tidak digaji, tidak dibayar, akhirnya kita asal-asalan. Ini pola pikir yang salah. Justru bayaran Allah untuk kita sebagai orang tua mendidik anak-anaknya dengan perhatian, dengan ilmu, jauh lebih besar nominalnya, lebih berharga pemberian Allah daripada pemberian wali murid yang cuma hanya berapa rupiah. Kalau kita menjadi seorang guru, bisa mendidik anak orang lain dengan baik, tapi malah mendidik buruk kepada anak-anak sendiri, jangan jadi guru. Jangan sampai berpikir saya sudah gelar S1, S2, S3, malah masanya di rumah. Ini pola pikir yang salah. Justru harus kalian bangga. Anak kalian bisa dididik oleh guru yang titelnya S1 atau S2 bahkan S3. Masa kita yang misalkan contoh kita S1, kita ngajarin anak orang lain, tapi anak kita malah dididik oleh
orang yang cuma lulusan SD, SMP atau SMA. Sedangkan anak orang lain dididik oleh kita yang gelarnya S1 atau mungkin S2 atau S3. Kan keliru. Ada yang salah nih pola pikir kita ini. Maka sebab itu, ketika kita berharap pada Allah memiliki anak-anak yang saleh, kita meminta kepada Allah agar diberikan anak-anak yang saleh, bahkan istri-istri yang saleh. Upayakan. Kita pun berupaya mengupgrade diri kita menjadi saleh. Yang tadinya belum tahu, usahakan terus mencari tahu tentang ilmu Allah. Ya, kalau kita belum paham, terus memahami ilmu Allah. Karena anak ini membutuhkan dua hal. Ilmu dan akhlak. Ilmu untuk mengajarkan mereka tentang hal yang baik, dan akhlak untuk mencontohkan hal yang baik kepada anak-anak. Kata Syekh, untuk mencetak anak-anak yang bisa menjadi penyejuk mata atau qurratu a'yun bagi kedua orang tuanya, tidak bisa diperoleh hanya dengan berdiam diri, bersantai-santai, bersikap cuek terhadap pendidikan anak. Pendidikan yang paling utama bagi anak adalah pendidikan agama yang akan membawa kebaikan dunia dan akhirat, bukan sekedar pendidikan formal hanya untuk mendapatkan gelar dan ijazah yang tidak akan dibawa mati. Untuk merasakan cita-cita indah tersebut, memiliki anak keturunan yang salih, yang baik, maka kita sebagai orang tua harus menjadi orang yang salih. Kita ini orang tua harus menjadikan diri kita menjadi orang yang salih, yang bisa menunjukkan keteladanan atau qudwah bagi anak-anak kita. Dan ini semua bisa diraih dengan ilmu yang dipelajari sebelum beramal. Setelah memiliki ilmu, baru beramal. Kalaupun kita sudah kadung menikah, sudah punya anak, tidak ada kata terlambat. Dan terlambat ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Ayo kita belajar tentang pendidikan anak, kita belajar tentang syariat, bagaimana Nabi SAW mencontohkan kita dalam beribadah. Kita mempelajari tentang cara Nabi SAW mendidik anak. Insya Allah dengan ilmu yang kita pelajari, kita bisa beramal dengan benar. Semoga sebagai awal dari pembahasan ini di kitab Tarbiyatul Aulad fil Dhaw'il Kitabi wa Sunnah, atau tentang panduan mendidik anak sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, kita bisa mengubah pola didik kita kepada anak-anak kita yang tadi salah menjadi benar, yang belum optimal menjadi lebih optimal, yang tadinya tidak sabar menjadi sabar, yang tadinya gagal menjadi berhasil. Dan Syekh Abdul Salam bin Abdullah As-Sulaiman adalah merupakan direktur Muassasah Ad-Da'wah Al-Khairiyah di Riau. Dan bahkan sebagai kebanggaan bagi beliau juga, kitab ini diapresiasi oleh Syekh Shalih Fauzan yang merupakan ulama senior di Saudi Arabia sebagai Hay'ah Kibarul Ulama, anggota Hay'ah Kibarul Ulama dan anggota Lajnah Daimah lil Ifta wal Irsyad. Insyaallah di pembahasan selanjutnya kita akan langsung masuk kepada materi inti yang lebih rinci dari pembahasan yang sudah kita pelajari, karena itu sebagai awalan dari pembahasan kitab ini bahwa kita menyadari anak itu memiliki 4 kedudukan, 4 peran. Yang tadi mencatat, coba bisa melihat kembali catatannya. Yang pertama sebagai apa? Sebagai perhiasan. Yang kedua sebagai fitnah. Yang ketiga sebagai musuh. Yang keempat sebagai penyejuk mata. Semoga anak-anak kita minimalnya menjadi penyejuk mata. Kalau bisa
menjadi penyucuk mata dan menjadi perhiasan. Jangan sampai menjadi musuh, apalagi menjadi sebagai fitnah. Nasallallahu alaihi wasallam. Sederhananya, anak-anak atau istri-istri kita yang menjadi penyucuk mata adalah mereka yang memudahkan kita beribadah kepada Allah, bukan malah menyusahkan. Mereka yang membantu kita dalam masalah akhirat, bukan malah hanya membantu dalam masalah dunia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.